Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bumi Werasaraya dengan saya Tri Mariono sebagai teknisi Bumi Werasaraya. Sebelumnya dalam suasana masih Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita akan mereview root blower GT50 dengan kapasitas 1,5 kW dengan menggunakan inverter. Sebelumnya saya jelaskan apa itu inverter, perputaran rasio atau perputaran RPM pada dinamo yang bisa diatur dengan inverter tersebut. Dan jenis-jenis inverter tersebut ada yang tegangan dari 220 volt menjadi 380 untuk menggerakkan dinamo ya. Ada yang langsung 380 ke 380 volt. Untuk nanti penjelasannya dan penyetingannya nanti saya jelaskan untuk yang 220 volt dan juga yang untuk 380 volt. Nanti kita lihat cara-cara penyetingan dan cara-cara perakitan instalasi kelistrikannya dan bagaimana cara mesin itu bekerja dengan menggunakan inverter. Nanti saya jelaskan. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyetingan. Nanti F02.01 4 volt udah kekunci ya, sesuai nih template. Sekarang ganti F02 02 1,5 kW ya, sudah terkunci, sudah ke save. Sekarang F01 03 di 50 Hz sudah terkunci. Terus F02 04 RPM 1400 sudah terkunci, sudah kesimpan. F02 05 ini tegangan masuk incoming ya, PLN 220 volt. Dan saya sebagai tambahan, apabila tegangan PLN kurang dari 220 volt atau umpamanya kurang dari 215 volt yang ada di sana di rumahan itu, ini inverter tersebut tidak akan berjalan. Dia minimal ya di 218 masih bisa berjalan. Tapi di bawah 215 inverter ini tidak akan bekerja, dan di sini akan timbul display yang mengatakan bahwa tegangan down atau tegangan turun. Sama seperti 380 pun sama seperti itu. Fungsinya seperti ini. Dia harus di 220 volt atau lebih di 22 volt sampai 225. Itu inverternya akan bekerja. Kalau di bawah 215 tidak akan bekerja. Itu cuma sebagai catatan aja ya. Mudah-mudahan tegangan di sana mencapai 220 volt. Oke, kita lanjut. Tadi nah 1400 RPM udah ya, ini 220 udah, sekarang ke 6. Nah ini ampere itu ampere maksimal inverter ini bekerja apabila terjadi tekanan atau permasalahan dengan ketinggian ampere. Itu banyak sebabnya ya, nanti saya terangin lagi sebabnya di mana. Ampernya di maksimal di 7,7 ampere di kapasitas 1,5 kW. Ingat, di kapasitas 1,5 kW maksimal ampernya adalah 7, tidak boleh lebih. Kenapa kalau lebih? Nanti akan terjadi permasalahan di dinamo ya, entah itu kebakar, entah itu ya pokoknya macam-macam permasalahannya ada ya. Kalau ada masalah di mesin tersebut mati, ada masalah bisa dari PLN, bisa dari tekanan ketutup. Nanti saya akan terangkan. Selanjutnya oke, ini 7 kosong nggak usah ya, ini udah standar. Nah selanjutnya saya menjelaskan tentang ini fungsi dari biasanya tambak ya, maaf. Tambak itu kan biasanya secara bukan berbahaya, harus ada orang ya. Ya apabila kita fungsikan panel ini panelnya bekerja dengan manual ya. Yang saya sebut manual adalah dengan cara memencet tombol running seperti ini. Nah ini bekerja, hidup dia. Ya hidup. Nah mematikannya dulu begini, hidup bekerja. Nah ini saya jelaskan ada perbedaan auto running dengan ini manual ya, manual. Apabila terjadi PLN padam, umpama kita tes ya, PLN padam
seperti ini. Kita cabut ini aja ya. Nah, ini PLN padam nih. Kita tunggu sekitar 10 detik, ini mati. Ada mati, PLN padam umpama ini. Nah, apabila PLN padam, nah PLN padam, terus PLN nyala lagi nih. Ini akan, nah ini kan ini mesin ini tidak bekerja kalau tidak kita pencet runningnya seperti ini. Nah, bekerja kan kita, karena kita pencet running ini off. Nah, ini karena untuk tambak kita bikin secara otomatis, tidak perlu memencet tombol running atau tombol stop. Caranya seperti apa? Ini kita jelaskan ya. Kita setting dulu, kita matikan dulu. Oke, kita tesnya seperti ini. Kita ini memiliki manual book dari inverter tersebut dengan merek PECI AC310. Di sini segala sesuatunya atau permasalahan apa-apa tertera di sini semua. Kalau kita mau membacanya ya, mau mempelajari dan membacanya. Nah, untuk ini karena saya sudah terbiasa menyeting ini, jadi seperti ini. Kalau mau kita buat auto run seperti ini, kita pencet F01, ini 01. Oke, ya, set kita pencet. Oke, 0101. Kita pencet. Nah, di sini tertera kosong. Ya, kita rubah apa nih? Semua jadi auto running. Kita rubah menjadi 1. Nah, terus sudah 1, kita pencet save. Kita pencet save lagi. Nah, udah berubah 1 ya. Nah, ini kita coba. Nah, apabila kita pencet 1 tersebut, dia tidak akan nyala walaupun dipencet ininya. Tidak akan nyala. Ya kan? Bagaimana cara menyalakannya auto ini? Ada lagi settingan sebagai berikut. Ya, kita cari di F07. Karena saya udah terbiasa ya, maaf nih, jadi waktunya nggak lama. 0703. Nah, seperti ini. Ada tulisan 0111. Apa ini 0111? Ini untuk merubah manual menjadi auto running. Jadi apabila PLN mati, hidup kembali, kita nggak perlu mencet ini. Kalau nggak ada orang bisa berapa, kalau kita dengan cara auto gini kita aman. Bagaimana cara menggantinya? Ini ada yang kedap ini 1, kita rubah menjadi 0. Seperti ini, kita pencet set. Oke, kita lihat udah kekunci apa belum? Nah, udah. Ya kan? Udah. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ada step berikutnya seperti ini. Ini Mas Reja. Ini ada kabel yang untuk menjumper ya. Menjumper apa sih? Untuk menjumper auto running. Kalau kita ada tombol, karena kita nggak ada tombol menggunakan ini. Gimana kita menggunakannya? Di sini ada tertulis X1 ya. Di jumper dengan COM. Ya, kita jumper ya. Kita jumper dengan COM. Bentar. COM yang mana COM ini? Nah, lihat ya, ini Pak mati ya. Kita jumper. Langsung hidup. Ya, ini auto ya, sudah auto, setting auto. Nah, keuntungan dari auto tersebut apa sih? Seperti halnya tadi, umpama PLN kita matikan, ini nyala ya. Umpama ada pemadaman listrik lah. Bentar, karena inverter tersebut ada jeda untuk kipas ya. Ini masih nyala. 10 detik mati. Nah, ini mati ya. Ini seperti ini ya. PLN mati, padam. Kalau tadi kan waktu PLN nyala kita harus memencet running. Sekarang nggak perlu mencet running. Aman, PLN nyala. Nah, seperti ini. PLN nyala, nah, dia langsung hidup. Run tuh, tidak perlu memencet ini tombol run. Nah, itu kegunaannya dari auto running seperti itu. Ini untuk yang 380 sebenarnya sama, cuman beda di input tegangan aja. Sebenarnya sama, prinsipnya sama, settingnya sama, cuman beda di pengkabelan ya. Nanti selanjutnya kita dari inverter keluaran kita masukkan ke dinamo. Nanti kita jelaskan dan kita review lagi. Ini untuk tahap penyetingan ya.
Kalau nanti ada tanya-tanya bisa telepon di Bumi Wirasta, nanti akan diarahkan ke teknisinya. Bisa juga video call. Kalau masih bingung-bingung, jangan malu-malu untuk bertanya, pasti dijawab. Ini untuk penyetingan ya, sudah selesai. Nanti kita coba tes running menggunakan beban root blower dan dinamonya. Tadi setelah kita melakukan penyetingan ya, sekarang kita akan melakukan tes running dengan beban root blower GT50 dengan kapasitas 1,5 kW. Ini dengan adanya aksesorisnya udah semua udah terpasang. Selanjutnya sebelum kita melakukan tes running, langkah baiknya kita ini dulu nih. Nah, ini kan kalau umpama listrik 220 ya, seperti ini masuk ke stop kontak di 220 di lokasi ya. Terus masuknya nanti ke sini nih. Ini ada tulisan R garis miring L ya. Nah, sini ada T garis miring N. Ini kabelnya menandakan putih ya, yang power dari PLN, kabel incoming. Satu pas. Ini bebas. Yang ini boleh di sini, yang ini boleh di sini. Setelah masuk ke inverter, keluarannya seperti ini. Nah, ini ada tulisan UPW ya. U dengan kabel coklat, P dengan kabel abu-abu, W dengan kabel hitam. Selanjutnya dikonekkan ke dinamo motor nih. Dinamo motor 1,5 kW, maaf. Seperti ini. Tadi di atas U-nya coklat, ke sini U1. W-nya abu-abu, W1. W1-nya hitam. Nah, ini sambungannya seperti ini. Karena kita menggunakan inverter incoming 220 volt. Sesuai di nameplate, dia delta seperti ini. Jangan disambung di Y ya, nanti bermasalah dengan dinamonya. Jadi seperti ini sambungannya. U di coklat, seperti di sana juga coklat. V-nya di abu-abu, W-nya di hitam. Setelah kita connect seperti ini, selanjutnya kita melakukan tes running. Nah, tes runningnya itu saya untuk sementara menggunakan inverter di speed 30 Hz. Biar nggak terlalu kaget, kita mulai di 30 Hz dulu ya. Ini udah di setting di 30. Ini untuk Ibu Marlina. Ibu Marlina Makassar. Dinamonya kapasitas 1,5 kW, root blowernya GT050. Menggunakan inverter VIC dengan kapasitas sesuai dinamo 1,5 kW. Ini tadi sudah melakukan penyetingan di inverter, sudah melakukan pengkonekan di dinamo juga. Nah, sekarang kita melakukan tes running. Ini karena sudah menggunakan sistem auto, jadi langsung kita colok ya, tidak perlu menekan tombol running. Oke. Ini untuk sementara di 30 Hz ya. Kita coba. Nah, sudah berputar. Ini di 30 Hz. Ya, di speed 30 Hz. Jadi fungsi dari inverter itu kita bisa mengatur speed. Kita naikkan menjadi 40 ya. Dengan cara menekan tombol atas. Kalau menurunkan kita pencet tombol bawah. Oke, dia naik 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Pelan aja hampir berkali 40. Nah, ini udah 40. Nah, ini di speed 40. Jadi penggunaan dari inverter itu bisa mengatur speed. Enaknya seperti itu. Nah, ini 30. Ini maksimalnya di 50. Kita coba lagi di 50 dengan cara memencet tombol atas ya, karena naik atas. Nah, terus ya tuh bunyinya pun agak bertambah dia. Penggunaan inverter adalah seperti ini, bisa menaikkan speed. Nah, maksimal ya. Sesuai di nameplate 50 Hz, maksimalnya seperti ini. Ini tanpa beban ya, ampernya
di 4,5, sedangkan ada beban ampernya di maksimal di 7 ampere. Jadi masih aman ya. Pencet lagi, kembali lagi ke headnya 50. Cara penyambungannya seperti ini ya. Ini sistemnya delta ya. Pokoknya sesuai di nameplate. Ada keterangannya di nameplate delta seperti apa, Y seperti apa. Di sini pun ada keterangannya. Maaf. Nah, kita mau pakai sistem seperti ini, delta. Ya. Ada lagi sistem seperti ini, namanya Y. Kenapa kita nggak sambung Y? Karena input dari PLN ini 220. Sesuai di nameplate harus dengan cara delta. Apabila ini 3 pas, inputnya 380, nah kita harus pakai ini sebelahnya. Nah, platnya seperti ini. Nah, ini di 220 ke 380, sedangkan ini di 380 ke 380. Jadi dikasih keterangan ini biar kita nggak salah sambung. Kebanyakan orang ini fungsi buat apa sih? Ya seperti itu. Kita lihat template voltasenya berapa, 220 ke 380 kita pakai ini, delta namanya, yang lambang segitiga. Dan ini Y star atau bintang. Ini dibuat tegangan di 380 ke 380. Ada keterangannya di template dinamo. Nah, ini udah naik ya. Kalau kita nurunin, pencet ini nih. Pencet tombol turun. Tadi kan naik, turun, kita pencet aja. Terus tuh berubah dia, suaranya turun. Jadi tergantung penggunaan udaranya pasnya seberapa di lokasi. Kalau tambak itu ikan di umur berapa, maunya sana berapa udaranya kebutuhannya, seperti itu aja. Diatur dengan ini tombol atas bawah untuk mengatur speed. Tapi ngatur speed dalam keadaan nyala ya. Kalau dalam keadaan mati nggak bisa. Nah, seperti ini. Dan keterangannya kayak tadi itu apabila PLN turun atau ada pemadaman ya dadakan, kita cabut dari sini ya. Nah, ini pemadam mati kan, tombol listrik mati, kita tunggu ya, mati langsung blower mati semua. Nah, apabila listrik naik kembali, nah seperti ini nih. Kita nggak perlu mencet nomor running, diemin aja, nah ada hidup sendiri. Jadi kalau nggak ada orang tuh, jadi kita nggak takut, hidup sendiri, bekerja sendiri. Ini namanya sistem auto running. Sudah saya setting semua, jadi tinggal di lokasi pemasangannya seperti ini. Dari PLN ke inverter, keluar inverter kabelnya seperti ini. Ini untuk Ibu Marlina Makassar ya. Jadi kita ada dua nih. Ada 2 customer, nanti kita jelaskan yang selanjutnya yang di Ibu Intan Cindra Cimahi. Nah, ini untuk sementara Ibu Marlina ya. Ini blowernya seperti ini. Ini nanti kita tutup nih, hanya untuk sementara kita buka biar kelihatan. Ya begitulah penjelasan daripada cara pengoperasian root blower dengan menggunakan inverter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.